Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, masih di Berindo TVRI Bengkulu tentunya, dan kita masuk di segmen terakhir kali ini bersama dengan Jaksa Menyapa, tentunya kerjasama antara TVRI Bengkulu dan juga Kejaksaan Negeri Bengkulu dengan tema kita mengenai peran masyarakat dalam pemberantasan tipikor. Dengan narasumber kita ada Bapak Free Wisdom S. Sumbayak SH.MH selaku Kasih Intelijen Kejari Bengkulu. Nah, kita kembali berbincang tentunya dengan Pak Free Wisdom. Nah, ini kembali Pak, mungkin kita akan bertanya tentang yang namanya ikuti prosedur pelaporan. Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali tentunya kepada masyarakat tentang apa sih, gimana sih untuk prosedur pelaporan yang baik dan benar gitu, seperti itu. Silakan. Ya, intinya seperti ini, Mas. Memang secara formil diatur di peraturan pemerintah tersebut harus ada identitas, harus ada bukti awal. Ya. Mengapa ini diatur? Karena memang supaya tidak ada yang namanya surat kaleng. Iya, betul. Tidak ada yang timbul fitnah, zolim ke orang, itu diatur. Nah, tapi kita juga tidak jadi penegak hukum yang kaku. Gitu. Penegak hukum itu pasti masyarakat yang melaporkan atau mengadukan hal-hal yang dia lihat, yang dia alami atau dia lihat kepada kita, itu pasti kita sangat berterima kasih. Setidaknya ini kan memberikan bukti bahwa terhadap sesuatu hal yang mungkin bisa kita telusuri. Jadi kita justru sangat berterima kasih. Jadi tidak harus begini. Memang secara formil harus. Ya. Tapi setiap informasi sekecil apapun kita akan jadikan dasar atau bahan untuk menelusuri. Gitu. Untuk jadi masyarakat terlebih dahulu ya, Pak, terkadang ada laporan yang tidak jelas. Ini mungkin secara prosedur tidak kita lanjutkan, tapi kita akan menurunkan tim untuk menelusuri ini benar atau tidak. Ya. Nanti sifatnya bisa menjadi temuan internal, bukan sifatnya laporan dari pengaduan masyarakat. Jika kita lanjuti temuan internal kita kembangkan, kita pelajari, kita coba klarifikasi. Jika memang ada perbuatan melawan hukumnya, akan kita lihat ke pidana khusus kah, seperti saya bilang tadi, ke APIP kah, atau ke bidang lain. Ada misalnya terkait dengan kehutanan, kita kembalikan ke teman-teman di kepolisian, atau ke penyidik PPNS-nya kehutanan, seperti itu. Oke, baik. Berarti ada jalur khususnya ya Pak ya, untuk setiap pelaporan-pelaporan tersebut. Iya, jadi masyarakat yang ingin melapor, harapan kita datang dari niat yang memang murni ingin melaporkan. Itu dulu. Masalah kelengkapan itu kan bisa kita lihat nanti. Ya, kalau niatnya memang ingin melaporkan, pasti untuk melengkapi identitas diri bukan sesuatu hal yang sulit ya. Betul. Kemudian kita minta misalnya sedikit data. Ya, kalaupun sulit, ini mungkin nanti akan kita bantu. Tentu kan ini menjadi tugas penyidik. Masyarakat melaporkan ke kita saja, kita kan sudah berterima kasih ya. Iya, betul. Masyarakat percaya kepada kita. Ya, tentu kita harus membantu masyarakat ini, tidak mempersulit masyarakat dengan menolak laporan. Ya, ini harus lengkap. Tidak seperti itu. Kejari Bengkulu khususnya tidak seperti itu. Tentu setiap laporan kita terima, kita lihat dulu, kita dengarkan jika langsung. Jika pakai surat akan kita balas seperti apa. Jika tidak lengkap, kita minta dilengkapi sambil kita telusuri. Oke, baik. Gitu, sedikit satu pertanyaan terakhir Pak, mungkin untuk dokumen yang tadi dilengkapi, itu boleh secara lisan atau harus berbentuk dokumen? Nah, tentu kalau kita bicara dokumen, tentu dia fisik ya. Tidak mungkin lisan. Bisa saja menyampaikan lisan, tapi tentu harapan kita ada dokumen pendukung. Misalnya begini, misalnya ada foto. Misalnya ada dokumen pernah, misalnya sifatnya seperti pernyataan atau berita acara rapat atau apapun
yang dianggap berkaitan dibawa saja. Oke. Ya nanti penyidik nanti yang menilai ini berkaitan atau tidak, penyidik nanti yang menilai ini perlu atau tidak. Artinya kita punya data awal untuk melakukan penelusuran. Oke, baik, terima kasih Ya. Pak. Berhubung waktu tentunya tidak cukup, nanti kita akan mengulang kembali tentunya untuk perbincangan kita di Jaksa Menyapa, kerjasama antara TVRI Bengkulu dan juga Kejaksaan Negeri Bengkulu dengan tema kita peran serta masyarakat dalam pemberantasan tipikor tentunya. Baik pemirsa, sekali lagi untuk masyarakat di luar sana yang ingin mengadukan ataupun juga memberikan pengaduan terhadap beberapa kasus yang terjadi di Kota Bengkulu, bisa langsung datang ke Kajari Bengkulu ataupun juga ke website yang tadi disebutkan oleh Bapak Pri Wisdom S. Mbayak SHMH selaku Kasih Intel Kejari Bengkulu tentunya. Dan kita berharap semoga tidak ada lagi tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Bengkulu kita tercinta ini. Baik, saya Fahmi pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.